Hai para pengusaha, terutama yang berkecimpung dalam bisnis keluarga. Saya Coach Jayadi Kurniawan. Saya memulai forum ini sebagai sharing informasi perihal tantangan kesempatan dan dilema yang dia biasanya dihadapi dalam menjalankan suatu bisnis keluarga. Dalam hal ini, saya lebih banyak sharing pengalaman saya selama 16 tahun membimbing perusahaan keluarga yang mayoritasnya adalah dari sang pendiri perusahaan tersebut untuk membawa masuk generasi kedua dan akan meneruskan tongkat estafet menjalankan bisnis keluarga tersebut. Tentu dalam forum sharing ini diharap ada rekan yang terbuka untuk partisipasi dan juga sharing pengalaman, sehingga kita bisa membuka forum diskusi yang ramai. Karena walaupun setiap bisnis keluarga itu pasti unik, tapi banyak isu yang dihadapin adalah lebih kurang sama. Sehingga dengan forum ini diharapkan kita bisa membentuk suatu komunitas bisnis keluarga sebagai tempat untuk sharing dan mendapat feedback dari pelaku bisnis keluarga tersebut. Nah, untuk kesempatan ini saya memulai pertanyaan yang sering saya dapat. Apakah bisnis keluarga tersebut harus dijalankan oleh anggota keluarga itu sendiri? Nah, kembali lagi, kita lihat definisi bisnis keluarga itu apa sih? Bisnis keluarga biasanya didefinisikan suatu unit usaha bisnis yang didirikan oleh seorang entrepreneur dan kemudian dibantu oleh anggota keluarga plus tenaga profesional, di mana keputusan utamanya masih dipegang oleh anggota keluarga tersebut. Biasanya bisnis keluarga itu dimulai dengan skala kecil, setelah beroperasi menemukan ceruk pasar yang tepat, kemudian berkembang pesat. Bahkan yang banyak perusahaan keluarga menjadi raksasa dan sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat umum pula. Awalnya perusahaan keluarga tersebut didirikan oleh seorang berjiwa wira swasta, entah karena terpaksa untuk memberikan nafkah untuk keluarganya yang terus berkembang, sementara income sebagai karyawan berkembangnya tidak sesuai, sehingga memberanikan diri untuk memulai usahanya sendiri tersebut. Ataupun memang jiwa sang pengusaha yang punya visi dan mimpi besar dan paling penting tidak mau diatur-atur oleh atasan ataupun majikannya. Jadi tujuan awal utama suatu bisnis keluarga adalah memberi penghasilan yang cukup untuk keluarga, kepentingan keluarga tersebut. Hal ini harus dicantumkan. Itulah tujuan utama menjalankan bisnis keluarga tersebut, yaitu memberi kemampuan secara finansial sehingga anggota keluarga bisa hidup dan berkembang dengan baik tanpa kesulitan secara finansial. Sehingga sewaktu menghadapi dilema apakah semua anggota keluarga harus dan punya kewajiban untuk terlibat dalam operational business tersebut, jawabannya sudah jelas. Itu kembali apakah anggota keluarga tersebut memiliki passion atau hasrat terhadap bisnis tersebut. Juga tertarik untuk terlibat dalam operasional bisnis tersebut. Kalau memang tidak tertarik, tapi perusahaan tersebut sudah cukup besar skalanya, sehingga cukup berarti untuk kemudian diteruskan, maka sebaiknya perusahaan tersebut membangun sistem yang solid, sehingga bisa dijalankan oleh tenaga-tenaga profesional. Sementara sang generasi penerus juga harus dididik agar melek laporan keuangan, sehingga bisa mengontrol jalannya perusahaan tersebut lewat laporan keuangan. Itu penting sehingga bisa mengawasi para profesional ya tidak semena-mena menyelewengkan operational bisnis keluarga tersebut. Demikian tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dalam 16 tahun sebagai senior coach di Action Coach, saya telah menulis buku khusus perihal bisnis keluarga. It's easy running a family business. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk menjalankan bisnis keluarga tersebut, bisa simak buku tersebut available di toko buku Gramedia terdekat atau boleh pesan langsung ke saya via WhatsApp 081 687 3826. Saya ulangin 081 687 3826. See you in the next session. Bye.